Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Puji Tuhan. Kekasih sejatiku hanya dirimu, tiada yang dapat memisahkan aku dari cintamu, Yesus pujaanku, selamanya melekat padamu. Kekasih sejatiku hanya dirimu, tiada yang dapat memisahkan aku dari cintamu, Yesus pujaanku, selamanya melekat padamu. Kekasih sejatiku hanya dirimu, tiada yang dapat memisahkan aku dari cintamu, Yesus pujaanku, selamanya melekat padamu. Puji Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, bersyukur pagi hari ini kembali kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau berkati, biarlah setiap firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami, memotivasi dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah kiranya firman-Mu Tuhan, Engkau materaikan dalam setiap hati kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 4 ayat 16.
Sekali lagi, Matius 14 ayat 16, saya akan bacakan. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan berikan tema yaitu Natal adalah pengharapan. Di dalam Ibrani pasal 6 ayat 17, di sana dikatakan, pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Natal memperingati kelahiran Yesus Kristus, seperti yang kita adakan pada tanggal 24-25 Desember. Natal juga perlu kita ketahui bahwa tujuannya adalah meningkatkan semangat persaudaraan kita kepada sesama. Sesungguhnya dalam pengharapan yang Tuhan berikan kepada manusia ketika Ia mengaruniakan anak tunggalnya bukan hanya sekadar keselamatan semata. Memang keselamatan adalah pengharapan yang terutama. Tetapi seringkali kita berkata, Tuhan tidak mengerti aku, Tuhan membenciku, Tuhan tidak mengasihiku, orang lain ditolong, aku tidak. Atau mungkin kita sering mengucapkannya dengan keras, dan kalimat-kalimat itu akan muncul berulang-ulang di benak kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sebentar lagi kita akan merayakan Natal di tanggal 24-25 Desember. Terimalah berkat yang disertai dengan anugerah untuk keselamatan kita, karena kita adalah orang-orang yang berpengharapan dan pengharapan kita itu pasti. Di dalam Matius pasal 4 ayat 16 di sana dikatakan, bangsa yang diam dalam kegelapan. Gelap seringkali memunculkan rasa takut, berada dalam kegelapan, dan membuat kita merasa tidak aman yang disertai dengan getar. Kegelapan juga cenderung menimbulkan kecurigaan, pikiran buruk, perasaan terancam, dan tidak pasti. Itulah hendaknya digambarkan dalam bacaan ini tentang makna dan tujuan kehadiran Tuhan Yesus di dalam dunia, sebagaimana sebuah terang di tengah kegelapan yang pekat untuk membuat kita memiliki tujuan lebih melangkah, tidak bimbang, dan tidak ragu untuk berjalan, karena segala takut dan gentar itu telah hilang. Terang mesti ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Misalkan ketika terang tidak ada, masihkah kita mau berjalan dalam kegelapan? Tentu tidak. Tanpa terang kita tidak dapat berjalan. Karena bisa saja kalau kita berjalan tanpa terang, entar jatuh, tersenggol, nabrak itu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, jadilah terang. Seperti matahari yang terbit di pagi hari. Biarlah terang itu memancarkan kemuliaan Allah dan membawa orang-orang semakin cinta akan Tuhan. Seperti tema kita pagi hari ini, yaitu Natal adalah pengharapan. Di dalam Matius 5 ayat 16, Matius 5 ayat 16 saya akan bacakan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatan baik yang dilakukan dengan dipimpin oleh Roh Kudus akan dapat dilihat orang seperti suatu cahaya di tengah kegelapan, dan orang akan melihat dan memuliakan Allah. Kita harus menjadi terang, baik bagi keluarga, baik itu untuk saudara, sesama, bahkan di persekutuan-persekutuan dimanapun kita berada, kita harus menjadi terang.
di dalam Matius pasal 5 ayat 13 dan 14 juga dikatakan di sana, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah yang diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Garam seringkali kita menggunakannya, tetapi dikatakan di sini, kamu adalah terang dunia. Kita harus menjadi terang bagi sesama kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana kita sebagai umat Tuhan, kita harus memahami bahwa Natal yang dirayakan di tanggal 24 sampai 25 Desember sesungguhnya memberikan kesempatan kepada kita untuk merenungkan perjalanan hidup selama ini. Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk membawa terang, damai, sekaligus perubahan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Marilah kita menjadi penyejuk dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seperti Yesus Kristus yang dalam kehidupan dan pelayanannya di muka bumi selalu membawa damai dan pengharapan bagi semua orang, terutama mereka yang lemah dan tidak berdaya. Karena salah satu yang penting dalam Natal ini bukan masalah perayaannya, tetapi makna dari Natal itu sendiri. Di luar sana ada banyak anak-anak Tuhan yang masih belum mengenal Tuhan. Mari, ketika kita menjadi terang, maka mata hati mereka itu pun akan terbuka kalau di dalam Tuhan ada pengharapan. Puji Tuhan, pagi hari ini sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kebenaran firman-Mu kembali kami mengingatkan untuk terus menjadi terang bagi sesama kami. Dimanapun kami berada, dimanapun kami melayani Engkau Tuhan, kiranya Engkau terus berkati kehidupan kami Bapa yang baik. Sedang jemaat Tuhan, segala aktivitas yang mereka lakukan, pekerjaan, usaha apapun Tuhan, Tuhan tolong kiranya Tuhan, Engkau yang terus bersama-sama dalam kehidupan mereka. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.